Ini sih Mbak, ini sedang bingungan ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, saya kebingungan melihat referensi untuk penelitian saya. Oh baik. Kalau boleh tahu judul dari penelitian yang sedang dikerjakan apa ya Mbak? Judul penelitian saya adalah peran perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan perilaku pencarian informasi mahasiswa. Oh baik, berarti subjek dari penelitian Mbak adalah mengenai perpustakaan dan informasi dan berkaitan dengan perpustakaan perguruan tinggi dan perilaku pencarian informasi. Iya Pak. Oke baik. Sebelumnya jenis referensi apa yang Mbak carikan Mbak butuh? Saya butuh jurnal Pak, Jurnal website atau cetak? yang di website aja nggak apa. Oke, baik karena sesuai dengan kebutuhan informasi Mbak, jadi saya sarankan untuk pemilihan jurnal menggunakan web dari Progress karena di sana cakupannya luas, terutama untuk subjek perpustakaan dan informasi. Bagaimana cara saya untuk menemukan jurnal yang relevan dengan judul penelitian saya ya Pak? Untuk hal itu mari saya pandu ke meja layar referensi untuk kita bersama-sama melakukan penelusuran bersama. Oke Pak. Baik Mbak, karena tadi saya menyarankan untuk menggunakan portal jurnal Progress, jadi di sini kita langsung menuju ke web portal jurnal Progress. Baik, di sini kita akan menggunakan metode penelusuran Advanced Search. Tujuannya agar proses penelusuran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebelum masukkan kata kunci, mari kita buat dan kembangkan terlebih dahulu kata kunci dari judul penelitian yang Mbak punya tadi. Dari judul penelitian peran perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan perilaku mencari informasi mahasiswa, dapat kita ketahui ada beberapa kata kunci atau query yang bisa dipakai. Kata kunci utamanya adalah academic libraries, kemudian information seeking behavior, dan student. Dari situ kita juga bisa mengembangkan kata kunci utama yang sudah ada dengan cara mencari padanan kata yang setara atau sesuai. Dan kita juga bisa menambahkan kata kunci tambahan seperti role dan enhancing. Jika kita menggunakan kata kunci utama tidak cukup. Selanjutnya mari kita menuju ke tombol ini, Advanced Search. Kemudian selanjutnya mari kita isi search box yang ada dengan kata kunci yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini pada search box yang pertama kita bisa memasukkan kata kunci yang tadi yaitu academic libraries. Kemudian di sini ada pilihan and, or, dan not. Jadi di masing-masing operator ini memiliki fungsinya masing-masing. Operator N artinya semua kata kunci harus muncul di hasil temuan, dan operator ini akan mempersempit pencarian. Kemudian selanjutnya ada operator OR, artinya salah satu kunci harus muncul dalam hasil temuan. Gitu. Tetapi operator OR ini akan memberikan lebih banyak hasil dan pilihan artikel. Kemudian yang terakhir ada operator NOT. Operator NOT ini berfungsi untuk mengecualikan kata kunci tertentu dari hasil yang akan muncul. Operator NOT ini akan mempersempit hasil pencarian. Namun dalam kasus ini kita akan menggunakan operator N. Tuh. Hal ini berfungsi agar sistem dapat membaca dan memahami bahwa dari query-query frasa yang tadi kita masukkan itu merupakan sebagai suatu kesatuan dan dapat mempersempit hasil temuan sehingga proses pencarian dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya di search box kedua kita dapat masukkan kata kunci selanjutnya yaitu information seeking behavior. Dan kemudian di search box yang ketiga kita bisa menambahkan kata kunci selanjutnya yaitu student. Di sini tadi kita sudah memasukkan beberapa query dan query itu kita bisa pilih untuk muncul di mana, untuk bisa di sini ada query di mana saja, di subjek, di nama penulis, di judul dokumen dan lain-lain. Untuk mbaknya bisa milih di mana? Di anywhere aja Pak. Baik, di anywhere. Kemudian di bawahnya juga kita bisa memilih publication date atau terbitan dari artikelnya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan artikel yang terbit 3 tahun terakhir karena mengingat mbaknya menggunakan video ini sebagai bahan referensi tugas penelitian. Gimana Mbak? Iya, pakai yang 3 tahun aja Pak. Baik, kita menggunakan yang last year ya. Untuk selanjutnya masih ada, ini ada source type-nya bisa dipilih. Ini adalah sekolah jurnal, trend jurnal dan lain-lain. Saya sarankan
juga untuk menggunakan Australian Journal. Iya. Baik, untuk selanjutnya kita pilih jenis dokumen. Untuk jenis dokumennya bisa dipilih apa menggunakan artikel. Iya, memilih artikel aja. Oke, selanjutnya masih di fitur Keyword Search, kita bisa memilih banyak jenis sumber, jenis dokumen dan bahasa. Untuk jenis sumbernya di sini ada beberapa pilihan, ada report, ada Australian Journal, dan Trade Journal. Tapi kami menyarankan untuk memilih Australian Journal atau Trade Journal. Untuk bahasanya bisa memilih di mana? Saya mau yang di sekolah jurnal aja Pak. Oh ya, baik. Kemudian untuk jenis dokumennya ada artikel, ada book, ada case study dan lain-lain. Tapi saya sarankan juga untuk menggunakan artikel karena ini kita sudah memilih sekolah jurnal. Iya Pak, boleh di artikel. Baik. Kemudian yang terakhir kita ada pemilihan bahasa. Untuk jurnal atau artikel yang dipilih bisa menggunakan bahasa yang ada di sini. Untuk mbaknya memilih dari bahasa apa? Saya Inggris sama Indonesia aja. Baik, untuk bahasa kita pilih Inggris dan Indonesia. Baik, karena kita sudah melakukan tadi keyword search, kita langsung ke tombol search mencari informasi. Oke, baik Mbak. Di sini bisa kita lihat ya, laman portal jurnal sudah menampilkan hasil temuannya. Di sini juga tertera ada 4.391 result atau hasil temuan. Jumlah result atau hasil temuan yang sedikit ini mengindikasikan terjadinya kecocokan antara query yang sudah kita masukkan tadi dengan indeks yang ada di portal jurnal. Dan hal itu menunjukkan bahwa penelusuran informasi yang sudah kita lakukan tadi berjalan secara efektif. Terus selanjutnya mari kita menuju ke tahap yang paling penting, yaitu melakukan seleksi informasi atau artikel gitu. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah artikel yang ada di sini itu sudah sesuai dengan kebutuhan Mbaknya atau tidak gitu. Untuk dapat melakukan seleksi informasi, kita dapat melihat judul maupun abstrak. Untuk judul, Mbaknya bisa melihat di bagian atas ini. Kemudian untuk abstrak, bisa menekan tombol quick look ini, gitu Mbak. Baik, setelah kita tadi melakukan proses penelusuran informasi dan kita sudah menemukan beberapa artikel, apakah ada yang sesuai dengan kebutuhan Mbaknya? Mungkin saya pilih judul ini Pak. Oke, untuk judul ini bisa dibaca dulu judul dan abstraknya terlebih dahulu ya Mbak. Iya Pak, saya baca dulu ya. Silakan Mbak. Sudah Pak, sudah selesai. Udah ya Mbak. Mungkin kita bisa cari lagi ya Mbak. Mungkin bisa mendapatkan artikel yang lebih sesuai gitu dengan kebutuhan informasi Mbaknya. Mungkin yang ini bisa dibaca juga Mbak untuk judul dan abstraknya. Sudah Pak, udah saya baca. Mungkin ada referensi yang lain nggak ya Pak? Oh ya baik, sebentar ya saya carikan dulu. Nah mungkin untuk ini bisa menjadi opsi juga Mbak, bisa silakan untuk dibaca judul abstraknya. Untuk judul dan abstraknya udah sesuai Pak sama kebutuhan informasi saya. Baik, sudah sesuai ya. Untuk itu saya sarankan untuk membaca keseluruhan teks lebih lanjut untuk menemukan informasi dan memverifikasi apakah benar artikel ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi Mbaknya atau tidak. Jadi saya pandu untuk melihat apakah artikel ini sudah sesuai atau tidak. Silakan dibaca Mbaknya. Sudah Pak, sudah relevan. Ada informasi yang saya cari di artikel itu. Untuk cara print out-nya gimana ya Pak? Atau mungkin bisa di-download? Oke, mungkin Mbaknya ingin melakukan proses pengunduhan ya.
Untuk proses pengunduhan kita bisa langsung menekan klik ini download PDF. Baik Bang, untuk hasil artikel yang sudah dipilih dan diunduh tadi, nanti artikelnya akan saya kirimkan melalui via email yang sudah terdaftar di perpustakaan ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya lanjut kerjain penelitian ya Pak. Sabar. Ini Mbak, bagaimana, apakah ada yang bisa saya bantu kembali? Saya rasa udah cukup Pak, artikel tadi udah sangat membantu. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih kembali. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang ke perpustakaan dan layanan yang tepat. Terima kasih juga telah menggunakan layanan referensi dari kami. Apabila kedepannya ada kesulitan mengenai proses tulisan referensi ataupun kemudian informasi lainnya, banyak dapat datang kembali ke perpustakaan ini. Kami dapat dengan senang hati menerima dan membantu kembali. Iya baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali.